Halo, ketemu lagi sama aku Agel Cahaya. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku. Gimana sih caranya atau tips supaya pasangan kita memilih kita untuk menjadi pasangan hidupnya. Mungkin ini agak berbeda dari orang lain karena ini semua yang aku ceritakan ini versi aku sendiri yang aku alamin. Pokoknya tips ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya guys. Misalkan kalian ada cerita berbeda dari yang cerita aku, boleh nanti tambahkan di kolom komentar ya. Menurut aku, untuk kita dipilih jadi calon istrinya, sebenarnya sih gampang-gampang susah, tergantung dari awal apakah dia serius ke kalian atau enggak. Tapi untuk kita pribadi sebagai perempuan, setidaknya mengupayakan supaya si pasangan kita memilih kita jadi pasangan hidupnya. Yang pertama yaitu kita harus selalu jujur. Dari mulai kita berhubungan sama pasangan kita itu benar-benar kita harus jujur, karena kejujuran itu kalau misalkan sekali udah nggak jujur, selamanya si pasangan kita nggak akan percaya sama kita lagi. Mungkin iya dia akan memberikan kesempatan, tapi biasanya kesempatan itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi benar-benar di awal kita hubungan sama pasangan kita harus jujur apa adanya. Yang kedua yaitu bikin pasangan kita senyaman mungkin. Itu mungkin akan beda-beda caranya. Jadi kalian yang tahu sendiri gimana caranya pasangan kalian nyaman. Soalnya kan setiap pasangan tuh ada beda-beda. Jadi ada yang tipe yang pengen selalu dikabarin terus, dan ada tipe yang pengen kalau misalnya ada waktu aja dikabarin, kalau misalkan enggak ya udah jangan ngabarin. Atau misalkan selagi dia kerja dia nggak pernah mau diganggu, tapi kalau misalkan luang waktu baru dia ngabarin. Nah, di sana kalian akan bisa lihat pasangan kalian termasuk tipe yang mana sih, tipe yang wajib dikabarin setiap kemanapun, atau tipe yang kalau ada waktu aja ngabarin kalian. Jadi di situ juga kalian harus benar-benar tepat apa yang harus kalian lakukan. Yang ketiga yaitu jadi diri kalian sendiri, karena setiap personal itu pasti beda-beda, dan jangan pernah jadi jaim di depan pasangan kalian. Mungkin kalau untuk sopan santun iya, menghormati iya, cuman kalau misalnya untuk jadi jaim, nggak jadi diri sendiri, itu salah besar. Karena nggak semua pria suka cewek yang elegan, yang kalem. Itu nggak semua pria seperti itu. Ada juga beberapa pria yang suka wanita itu bener-bener mandiri, jadi dirinya sendiri, cuek. Poin pentingnya di sini bener-bener kalian harus jadi diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain hanya untuk menarik perhatian pasangan kalian. Karena kalau misalkan emang pasangan kalian serius sama kalian, dia akan nerima kalian apa adanya. Yang selanjutnya yaitu sun tangan ke pasangan. Nah, itu jadi nilai plus buat pasangan. Karena apa? Mungkin gak semua perempuan, apalagi di zaman modern ini yang emang bener-bener milenial banget, mungkin akan jarang dia temuin perempuan yang kalau misalkan pamitan itu sun tangan. Tapi buat laki-laki, dari beberapa penilaian temen laki-laki aku, perempuan yang apabila sun tangan di saat mau berpisah itu dia tuh ngerasa dihormatin banget sama kalian. Maka menurut aku itu bener-bener harus kalian lakukan. Selanjutnya yaitu jangan terlalu berharap banyak. Kalau aku pribadi sih prinsipnya gini ya, sebelum benar-benar laki-laki itu datang ke rumah orang tua aku buat bilang serius sama aku, itu aku benar-benar nggak akan terlalu berharap sama dia kalau dia bakalan milih aku. Jadi itu mengantisipasi aku sendiri supaya aku nggak terlalu berharap banyak sama dia, dan aku nggak terlalu memperlihatkan sayangnya sama dia. Sebenarnya sih untuk memperlihatkan sayang ini juga tergantung orangnya, cuman aku pribadi aku nggak terlalu suka memperlihatkan bener-bener sayang sebelum dia memperlihatkan seriusnya sama kita. Karena apabila perempuan sudah dari awal kelihatan sayang banget
sama si pria ini, biasanya sih si pria ini agak-agak jadi pikirannya tuh seperti ini, dia udah sayang banget sama aku, jadi aku mau gimana gimana juga pasti dia nerima aja, pasti dia maafin aku, pasti dia dan bla bla bla. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngeliatin banget kalau aku suka banget sama dia. Jadi itu membuat si pria penasaran, semakin serius sama kita, semakin bener-bener dia harus aku dapatkan gimana caranya, aku harus berusaha semaksimal mungkin, aku harus dapetin dia. Jadi memang seharusnya seperti itu, laki-laki yang benar-benar mengejar wanita, bukan sebaliknya. Jadi ini aku benar-benar ngasih tips buat para perempuan di luar sana, jangan sekali-kali benar-benar terlihat sayang banget sama dia sehingga dia bisa melakukan apa aja dan kita selalu maafin dia. Itu menurut aku no. Selanjutnya yaitu kalian harus punya dunia kalian sendiri. Sebelum kalian bertemu dengan si pasangan kalian, pastinya kalian punya kehidupan sendiri yang mungkin enjoy. Nah, setelah kalian punya pasangan, aku harap sih kalian tetap enjoy sama kehidupan kalian. Jadi bukan berarti dengan kalian punya pasangan terus kalian jadi bener-bener fokus ke dia aja, 100% ke dia aja, sehingga membuat kalian bener-bener nunggu kabarnya dari dia, apa yang dia lakuin atau apa segala macam. Karena beberapa pasangan, beberapa pria itu nggak suka yang seperti itu. Jadi seakan-akan hidup kalian itu nggak enjoy, jadi hanya berharap dengan pasangan kalian saja. Menurut aku itu sih salah juga. Karena apa? Karena di saat kalian sama pasangan atau misalnya kalian gak sama pasangan, kalian harus bener-bener bahagia, kalian harus bener-bener menjalani hidup kalian. Jadi bukan berarti kalian harus selalu sama pasangan kalian sehingga melupakan hidup kalian yang sebelumnya udah dijalanin. Karena apa? Itu akan berdampak, kalian akan bener-bener bergantung pada dia aja. Padahal kan sebelum kalian ketemu sama pasangan kalian, hidup kalian bahagia aja tuh, kalian punya aktivitas yang bisa kalian lakuin. Nah, menurut aku meskipun kalian udah punya pasangan dengan si pria ini, ya kalian tetap melakukan aktivitas kalian. Jadi nggak terlalu fokus 100% intinya sama si pasangan kalian. Itu sih menurut aku. Selanjutnya yaitu jangan curigaan. Sebenarnya sih curigaan itu dibutuhkan, curigaan itu penting, tapi pada porsinya. Maksudnya, jadi ada sebagian orang yang terlalu mencurigai sehingga si pasangannya tuh merasa, ih apaan sih ini, aku nggak ngelakuin apa-apa tapi dibilangnya ini. Nah, itu juga berdampak ke hubungan kalian yang nantinya kalian tidak akan dipilih. Jadi si pasangan ini tuh akan berpikir, pacaran aja udah kayak gini, gimana nanti kalau misalkan udah nikah. Nah, sebagian pasangan sih ada yang seperti itu. Aku nyaranin kalau misalkan kalian melakukan itu, sudah stop sampai di sini, jangan seperti itu. Kita percaya aja 100% sama dia, karena kita gantungin aja semua jodoh di tangan Tuhan. Kalau misalkan emang dia yang terbaik buat kalian, Allah akan pilihkan dia buat kita. Tapi kalau misalkan di saat hubungan kita dan dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, ya kalian harus bersyukur, harus mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah sudah memperlihatkan gak baiknya dia sebelum kalian benar-benar menikah sama dia. Jadi intinya dia gak layak buat kalian, kalian layak buat yang lebih baik dari dia. Jadi jangan terlalu yang, makanya dari awal kita harus bener-bener pondasiin dulu diri kita. Jangan dulu bener-bener sayang banget ke pasangan kalian sebelum bener-bener si pasangan ini tuh memilih kalian untuk ke jenjang yang lebih serius. Nah, itu untuk meminimalisir hal ini. Apabila amit-amit terjadi hal seperti ini, kalian gak akan terlalu sakit hati. Yang terakhir yaitu buat diri kalian semahal mungkin. Karena kalau bukan kalian yang menghargai diri kalian sendiri, siapa lagi? Maksudnya gini, jangan gampang baper. Ada beberapa yang orang tuh kalau misalkan dikasih hal kecil dia udah baper, dikasih perhatian yang continue kecil dia baper. Sebenarnya sih nggak salah itu juga, cuman menurut aku kalau misalkan kalian dengan hal-hal kecil itu kalian bisa luluh, bisa baper,
ya dia nggak akan melakukan hal besar, karena dengan melakukan hal kecil aja hati kalian udah dapet gitu. Jadi menurut aku, apapun yang laki-laki ini lakukan, sebesar apapun yang laki-laki ini lakukan, hargai memang harus, tapi jangan baper. Jadi perlihatkan ke dia berterima kasih, iya, tapi jangan perlihatkan kalau misalkan kalian tuh udah bener-bener takluk sama apa yang dia lakukan. Kalau misalkan di persen ya, misalkan kalau di awal kenalan nih sampai dia melakukan A, B, C, D, kalian kasih perhatian kalian tuh 30%. Nah, setelah si pasangan kalian datang ke rumah kalian, menentukan waktu misalkan pertunangan atau misalkan pernikahan, itu kalian kasih hati kalian 50%. Nah, setelah kalian dijadikan istri sama dia, nah di sana benar-benar kalian harus ngasih hati kalian itu 100%. Karena apa? Dia berhak akan hal itu. Dia suami kita, dia paling tinggi derajatnya di antara semua laki-laki yang ada di hidup kalian, dan di sanalah waktu tepat seluruh hidup kalian harus benar-benar buat dia. Nah, itu tips dari aku gimana supaya pasangan kalian pilih kalian jadi istrinya. Mungkin gak semuanya sama apa yang terjadi dalam hidup aku sama hidup kalian, mungkin pasti ada yang berbeda, cuman poin-poinnya yang aku lakuin. Nah, menurut aku itu cukup menjadikan si pasangan kalian pilih kalian jadi istrinya. Ini versinya aku ya, jadi kalau misalkan ada cerita beda dari ceritanya aku, dari tipsnya aku, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih udah nonton, see you, bye.